Kantor MUI Pusat siang tadi ditembak oleh orang tak dikenal. Wakapolri menerima kunjungan Kepala Kepolisian Papua New Guinea. Memperingati Hari Pendidikan Nasional hari ini, kami akan menampilkan sosok polisi pendiri sekolah gratis di Sukabumi. Selamat sore pemirsa, saya Lydia Rotwin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Selasa 2 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, Kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, siang tadi ditembak oleh orang tak dikenal dan menyebabkan 2 orang pegawai kantor MUI Pusat luka-luka. Peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin yang berada di TKP dan dikatakan bahwa insiden penembakan ini menyebabkan 2 pegawai kantor MUI Pusat luka-luka, sementara pelaku penembakan meninggal dunia. Pihak kepolisian pun belum bisa menyimpulkan motif pelaku melakukan aksi penembakan ini. Dari keterangan pihak kantor MUI Pusat, sebelumnya pelaku sudah datang 2 kali dengan maksud bertemu dengan Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Miftahul Akhyar pada hari ini. Dan hari ini adalah kedatangannya yang ketiga di kantor MUI Pusat. Diduga karena tidak sabar untuk bertemu Ketua MUI Pusat karena sejumlah pimpinan MUI sedang menggelar rapat yang masih berlangsung sejak pukul 10 pagi. Pelaku akhirnya memaksa naik ke lantai 4 untuk bertemu dan namun dilarang oleh resepsionis. Pelaku kemudian bereaksi dan mengancam akan menembak. Akhirnya melakukan penembakan, mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan menembak ke arah atas. Di sini 2 pegawai luka-luka, salah satunya terkena pecahan kaca. Pelaku kemudian diketahui pingsan setelah melepas tembakan dan dibawa ke Puskesmas Menteng. Beberapa saat kemudian dokter di Puskesmas Menteng menyatakan pelaku meninggal dunia. Saat ini kondisi kantor MUI Pusat sudah disterilisasi untuk kepentingan olah TKP sambil pihak polisian melakukan penjagaan ketat di sekitar kantor MUI. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait insiden penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV, Rahmadini, yang saat ini berada di lokasi. Ya, Dini, seperti apa situasi terkini pasca penembakan di kantor MUI Pusat siang tadi? Ya, Lydia, situasi saat ini di depan kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia Jakarta masih dipenuhi oleh rekan-rekan media yang masih menunggu informasi selanjutnya terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia, dan area TKP saat ini sudah diperintahkan untuk lakukan sterilisasi. Dan sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan didampingi oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mencek langsung TKP penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia. Dan
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto jelaskan adanya satu korban dari tragedi penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia yang mengalami luka di punggung, dan dijelaskan juga bahwa setelah lakukan penembakan pelaku sempat alami pingsan di TKP lalu dibawa ke Puskesmas Menteng, dan setelah diperiksa oleh dokter pelaku dinyatakan telah meninggal dunia, dan saat ini jasad pelaku sedang diotopsi di RS Polri Kramat Jati. Dan dijelaskan juga bahwa sebelumnya pelaku menggunakan airsoft gun untuk melakukan penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia Jakarta, dan kami saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari penyelidikan yang masih didalami oleh Polda Metro Jaya terkait motif dan profil dari pelaku penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia. Dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Dini atas laporan Anda. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita masih terkait identitas pelaku penembakan kantor MUI. Diketahui bahwa pelaku berdomisili di Lampung, dan untuk penyelidikan lebih lanjut, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Lampung. Penyelidikan ini juga akan mendalami kemungkinan pelaku terlibat organisasi teroris. Berikut pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Kami akan koordinasi dengan Polda Lampung karena yang bersangkutan adalah ber-KTP. Untuk sementara dari TKP ditemukan ber-KTP domisili Lampung. Ya. Anggota kami akan segera ke Lampung, akan berkoordinasi bagaimana latar belakang tersangka ini. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain menyangkut pemeriksaan yang bersangkutan tersangka, tentunya nanti akan kita otopsi juga. Apa sebab-sebab, apakah yang bersangkutan punya penyakit dan lain-lain, kami belum bisa menyimpulkan. Ya, jelas ya. Nanti semuanya akan diperiksa secara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Senjatanya akan kita periksa, luka bekas penembakan juga harus kita periksa. Kemudian terhadap latar belakang yang bersangkutan, karena ada beberapa surat-surat yang menyangkut apa yang diinginkan oleh tersangka ini. Ya. Kami tidak bisa jelaskan satu-satu karena ini kan masih kita teliti. Apakah betul surat ini dibikin yang bersangkutan, ya? Karena ada beberapa, dan memang di situ, ya, makanya kami akan kirimkan anggota kami ke Lampung, ya, tentang background latar belakang orang ini sebenarnya bagaimana. Ya, kita dalamilah keterkaitan. Kami juga akan koordinasi dengan Densus, apakah orang-orang ini ada dalam jaringan atau tidak. Ya, kami tidak berani menyimpulkan sekarang. Tapi yang jelas faktanya memang yang bersangkutan tadi menembakkan jenis senjata tadi yang saya sebut dan melukai salah satu pengamanan dalam. Sementara dari hasil wawancara tim kami dengan Pamdal di sini hanya satu orang. Sementara kan masih di rumah sakit, akan kita rawat sebagaimana prosedur kalau dia seorang tersangka. Dan pemirsa, seperti apa pantauan arus lalu lintas pada hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Brigadir Satria yang saat ini berada di Simpang Semanggi. Silakan Brigadir Satria dengan laporannya. Ya, baik Lydia, dan selamat sore pemirsa. Pasca berakhirnya libur Hari Raya Idul Fitri, para pekerja sudah beraktivitas normal. Dan lalu lintas di hari pertama setelah berakhirnya libur Lebaran yang melintasi kawasan Semanggi pada sore hari ini yang bertepatan juga dengan jam pulang perkantoran, jika dapat saya gambarkan memang masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Baik di jalur arteri dari arah Cawang atau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Selipi Grogol masih dalam keadaan ramai lancar. Untuk kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam walaupun lalu lintas masih dinilai lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat cukup banyak area perkantoran di mana banyaknya juga kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi.
Sementara untuk arah sebaliknya masih di jalur arteri dari arah Selipi atau Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun Pancoran. Masih dalam keadaan cukup ramai, namun memang cenderung padat jika dibandingkan untuk arah Selipi. Memang cukup signifikan peningkatan volume arus kendaraannya. Dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam. Tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi pada sore hari ini juga terbilang ramai, namun masih tetap kondusif, lancar. Kami himbau kepada Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Sementara untuk arah sebaliknya di tol dalam kota dari arah Selipi atau Grogol yang akan menuju ke arah Cawang masih terbilang relatif lancar. Dan memang hari ini merupakan hari pertama semenjak berakhirnya libur Lebaran. Beberapa titik kepadatan ibu kota Jakarta juga terjadi sejak pagi tadi, terutama saat jam berangkat maupun jam pulang perkantoran. Terkait dari itu, Satlantas Polda Metro Jaya kembali memberlakukan penerapan ganjil genap, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, terutama salah satunya yaitu di ruas jalan di tempat saya melaporkan di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Jadi bagi Anda yang akan berencana melintasi kawasan Jalan Gatot Subroto maupun beberapa titik ganjil genap lainnya, dapat memperhatikan plat nomor kendaraan Anda, dan jika Anda berplat nomor ganjil dapat menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan menurut informasi juga dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya, pada malam hari nanti juga masih akan berpotensi hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor saat turun hujan agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Terima kasih Brigadir Satria atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane.
takbir yang berkumandang. Saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan, jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini.
terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, pelaksanaan operasi Ketupat 2023 di seluruh Indonesia dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya di Pulau Jawa, kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran juga dirasakan masyarakat di daerah lain seperti di Provinsi Sumatera Utara. Ketua Umum Rumah Komunikasi Lintas Agama RKLA Provinsi Sumatera Utara, Bunda Indah, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya Polres Simalungun, dalam pelaksanaan operasi Ketupat Toba. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra melalui Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung. Saya melihat luar biasa di perjalanan kita. Yang biasanya ini belum selesai untuk yang namanya arus balik atau mudik. Tapi kemarin Bunda lihat itu sampai saya telepon Pak Wakapolda. Kenapa? Sangat bagus dalam kesehatan. Kapolres Simalungun menyampaikan apresiasi atas ucapan terima kasih yang disampaikan Ketua Umum Rumah Komunikasi Lintas Agama Provinsi Sumatera Utara. Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan bahwa jauh-jauh hari Kapolda Sumut sudah turun langsung dan intens memberikan arahan dan petunjuk. Jadi mohon izin Bunda kami sampaikan bahwa jauh-jauh hari sebelum operasi Ketupat memang Bapak Kapolda langsung yang intens memberikan arahan dan petunjuk kepada kami. Turun langsung beliau memberikan arahan petunjuk khususnya daerah-daerah yang menjadi lintas dan daerah pariwisata, termasuk Parapat. Jadi Pak Kapolda, Pak Wakapolda yang langsung memberikan arahan dan petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan. Tak hanya petunjuk dan arahan, dukungan Kapolda Sumatera Utara juga diberikan melalui tambahan personel BKO dari Polda Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan di wilayah Simalungun. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menerima kunjungan rombongan delegasi Kepolisian Papua New Guinea pada 2 Mei 2023 bertempat di ruang perjamuan Mabes Polri. Dalam kesempatan ini, Kepolisian Negara Indonesia dengan Kepolisian Papua New Guinea menandatangani nota kesepakatan kerjasama. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menerima kunjungan dari rombongan delegasi Kepolisian Papua New Guinea pada tanggal 2 Mei 2023 bertempat di ruang perjamuan Mabes Polri. Komjen Pol Gatot Edi Pramono beserta pejabat utama Mabes Polri menyambut langsung delegasi Deputy Commissioner of Police Special Operation Mr. Donald Yamasombi beserta rombongan Kepolisian Papua New Guinea. Kesempatan ini, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono beserta Deputy Commissioner of Police Special Operation Mr. Donald Yamasombi berdiskusi dan menandatangani nota kesepakatan kerjasama antar kepolisian. Dari Jakarta, Willy Abanda, Polri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suprawoto, Bupati Magetan, sangat mengapresiasi terkait peningkatan hasil survei indikator kepercayaan publik terhadap kinerja Polri yang mencapai 73,2%. Ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dan patut mendapat apresiasi dan dukungan semua pihak, walaupun di tengah-tengah beberapa oknum protes, namun Polri tetap menunjukkan eksistensinya dalam melayani dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan penanganan arus mudik dan balik yang cukup lancar, di mana-mana ada petugas Polri di setiap titik-titik rawan tertentu, baik trouble spot, blood spot, Polri selalu standby, utamanya di wilayah Cemoro Sewu sampai Magetan yang rawan kecelakaan lalu lintas. Lebaran aman berkesan.
Sekali lagi kami mengapresiasi tugas Polri ke depan lebih baik dan lebih baik lagi, apalagi tahun ini adalah tahun politik. Tentunya banyak variabel permasalahan sosial yang harus dengan cepat ditangani dan ditindaklanjuti oleh Polri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita akan melihat perjuangan seorang polisi yang tergugah hatinya untuk memajukan pendidikan di wilayahnya. Seorang polisi berhati mulia ini adalah Brigpol AK Mahpudin.
Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat yang mendirikan sekolah gratis bagi warga kurang mampu. Bribtu AK Mahpudin bertugas di Seksi Propam Polres Sukabumi menginisiasi pembangunan sekolah kejuruan gratis di kampung halamannya, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah SMK kejuruan gratis tersebut bernama SMK Bayangkara. Bribtu AK Mahpudin mengisahkan mulai merintis SMK Bayangkara pada tahun 2017. Pembelajaran aktif di SMK tersebut dimulai dari 2018. Tidak hanya berniat mencerdaskan, SMK Bayangkara disebut Bribtu AK Mahpudin diharapkan bisa mencetak generasi penerus yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, murid sesuai data pokok pendidikan atau Dapodik ada 93 siswa. Siswa kurang mampu dan anak yatim yang diberikan beasiswa. Di sekolah tersebut mengutamakan kejuruan jurusan agribisnis pengolahan hasil atau APH, perikanan dan pertanian. Untuk saat ini, yang berjalan dari perikanannya dengan program Presiden, yaitu pelaksanaan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional untuk Indonesia Maju. Di SMK Bayangkara itu kebetulan menerapkan kedisiplinan. Sejak seiring untuk jurusannya di agribisnis pengolahan hasil perikanan ini dianggap sangat membantu untuk program pemerintah. Karena memang jurusan ini menjadi jurusan mandiri, agar siswa nantinya bisa membuka suatu usaha atau bisa berwirausaha sendiri. Artinya, mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena di jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan, para siswa dididik untuk menciptakan produk dari hasil laut maupun hasil ikan tawar. Hal ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Sukabumi dengan sumber daya alam yang ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi berupa hasil perikanan. Siswa di SMK Bayangkara ini diharapkan akan produktif walaupun belum lulus sekolah, karena materi yang diajarkan, yaitu agribisnis pengolahan hasil perikanan, langsung dapat dipraktekkan di wilayah desanya. Dari pendirian awal, saya pun sebenarnya mengkaji, Bang, apa ini yang cocok untuk Kabupaten Sukabumi ini. Akhirnya saya mendapatkan jurusan yang sekiranya mungkin ya jadi harapan, yaitu agribisnis pengolahan hasil perikanan dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Bribtu AK Mahpudin mengungkap kiprahnya sebagai anggota Polri salah satunya adalah bisa mengabdi di luar tugas kepolisian saat lepas piket. Menjelang tahun ajaran baru, Bribtu AK Mahpudin kerap berkeliling mencari siswa SMP atau MTS yang terancam putus sekolah. SMK Bayangkara yang didirikan Bribtu AK Mahpudin bukan untuk dikomersialkan. Bahkan siswa SMK Bayangkara rata-rata pendapatan orang tuanya menengah ke bawah, dan untuk kelengkapan alat untuk proses belajar mengajar dibebankan kepada Bribtu AK Mahpudin pribadi dan yayasan yang didirikannya. Bribtu AK Mahpudin berharap adanya sekolah ini bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung. Maka dari itu, dalam aplikasinya, tidak harus siswa yang datang. Justru Bribtu AK Mahpudin yang mencari bersama panitia turun langsung untuk mendapatkan putra-putri warga yang sekiranya harus dibantu. Ketika menemukan siswa, langsung mengeksekusi dan melaksanakan program sosial di Sekolah Bayangkara yang didirikan Bribtu AK Mahpudin. Di Sekolah Bayangkara tersebut, Bribtu AK Mahpudin juga mengajar wawasan kebangsaan tentang kebinekaan dan cinta NKRI. Bapak Ibu yang memiliki anak ingin bersekolah di jenjang SLTA atau SMK ini, ya silahkan bisa daftarkan langsung ke SMK Bayangkara, karena mau tidak mau kedepannya Pelabuhan Ratu itu memerlukan sumber daya manusia yang bisa mengolah sumber daya alamnya. Jangan sampai sumber daya alam kita habis bukan oleh orang pribumi gitu. Ya, syukur-syukur dengan adanya SMK Bayangkara ini, para generasi ke depan, generasi anak bangsa ini, khususnya wilayah Kabupaten Sukabumi ini, punya ilmu atau teori yang bisa mengolah. Tim Liputan Polri TV. Ya, lantas seperti apa Brigpol AK Mahpudin mengelola SMK gratis bagi warga yang kurang mampu? Kita sudah terhubung dengan Brigpol AK Mahpudin. Ya, selamat sore Pak AK. Selamat sore, Ibu.
Ya, apa latar belakang sehingga Anda bersemangat mendirikan sekolah bagi warga kurang mampu ini? Latar belakang pendirian SMK Bayangkara ini memang sebelumnya saya menjadi guru sebelum jadi polisi ini. Setelah jadi polisi, karena ke dunia pendidikan ini saya sangat mencintai, ya saya mendirikan SMK Bayangkara ini. Nah, kemudian sejak kapan sekolah ini didirikan? Mulai dirintis itu dari 2017, pembelajaran efektif 2018 untuk siswanya ini. Seperti apa animo ataupun ya seperti apa Anda mengajak atau bagaimana prosedurnya sehingga ada siswa yang sekolah di sekolah gratis ini? Apakah mereka mendaftarkan diri atau Brigpol AK yang mencari mereka yang kurang mampu untuk bersekolah di sekolah yang Anda dirikan ini? Untuk kegiatan penerimaan siswa baru, kita memang seperti biasanya dengan sekolah lain melakukan pendaftaran, dan memang di luar pendaftaran siswa yang mendaftar langsung ke sekolah, kita jemput bola juga untuk siswa-siswa yang memang tidak bisa melanjutkan sekolah ketika mendapatkan informasi tersebut, khususnya di Kecamatan Cisolok ini kita jemput bola. Ya, siswa yang bersekolah di SMK Bayangkara ini apakah memang tergolong siswa yang putus sekolah atau memang malah belum sekolah sama sekali karena faktor ekonomi? Kalau untuk di SMK Bayangkara ini memang kita menerima reguler, akan tetapi ketika memang ada informasi yang putus sekolah atau yang tidak bisa melanjutkan, kita berupaya mengajak anak tersebut untuk bisa bersekolah dan bisa melanjutkan jenjang SMK ini. Sudah ada berapa angkatan kelulusan hingga saat ini? Untuk tahun sekarang memasuki angkatan 6 yang sudah berjalan, sudah 5 angkatan. 5 angkatan yang sudah lulus dari SMK Bayangkara ini ya Pak ya? Ya, Bayangkara. Bayangkara, baik. Kemudian ini kan gratis, kemudian dana ataupun biaya untuk mengelola sekolah ini seperti apa? Untuk pembiayaan pembangunan dan operasional sekolah dari mulai gaji serta operasional kegiatan pembelajaran, saya menggunakan uang gaji pribadi saya dari kepolisian. Baik, nah kemudian jurusan-jurusan apa saja yang ada di SMK Bayangkara ini? Kebetulan SMK Bayangkara ini berada di Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, memang identik ciri khas dari sektor alamnya itu perikanan dan pertanian. Maka dari itu saat pendirian saya menggagas program atau kejuruan yang ada di SMK Bayangkara ini lebih khusus ke sektor pertanian dan perikanan. Dan memang yang sudah berjalan sekarang perikanan dan pertanian dua-duanya sudah jalan. Nah, sejak ada jurusan tentang pertanian dan juga perikanan, seperti apa Anda melihat jurusan ini dapat membantu memberdayakan ekonomi warga di sekitar Anda? Jurusan ini yaitu agribisnis pengolahan hasil perikanan dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi memang siswa itu dibentuk sebagai leader, pemimpin atau menciptakan suatu wirausaha yang akhirnya mereka ketika sudah lulus maupun masih belajar bisa berwirausaha dan memang menciptakan satu lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri ke depannya. Memang bisa mandiri untuk berwirausaha nantinya. Untuk mereka kelola secara mandiri seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Apa imbauan Anda
agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah dan juga bisa mandiri, terutama anak-anak yang lulus dari SMK Bayangkara ini? Himbauan saya khususnya bagi anak-anak generasi muda Kabupaten Sukabumi, apabila tidak bisa melanjutkan sekolah khususnya jenjang SMK, silakan bisa mendaftar di SMK Bayangkara. Karena pendidikan, apalagi di zaman saat ini, sangat penting sekali dan salah satu jembatan untuk meraih kesuksesan ke depannya. Maka dari itu, saya mengimbau ke para generasi muda, jangan sampai putus sekolah, tetap berusaha menjadi yang terbaik sebagai generasi penerus bangsa ke depan. Ya, semoga di momentum Hari Pendidikan Nasional hari ini semakin banyak anggota polisi yang juga dapat berinovasi seperti yang Anda lakukan. Dan lebih banyak anak-anak juga yang bisa berkesempatan untuk bersekolah ataupun melanjutkan sekolahnya. Baik, terima kasih Brigpol AK Mahpudin, Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Salam presisi. Salam presisi. Ya. Assalamualaikum, saya Atta Halilintar. Terima kasih mudik tahun ini lancar, jalanannya juga lancar. Terima kasih Polri dan Korlantas, top banget. Semoga bisa terus melayani masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Halo, saya Fitra Eri dan di video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta seluruh pihak yang sudah melancarkan Operasi Ketupat 2023. Saya dan keluarga juga berlibur serta mudik dan merasakan bahwa pengaturan lalu lintasnya sangat baik. Halo, saya Alit Susanto, seorang penggemar otomotif dan juga pemudik sendiri pakai kendaraan pribadi. Mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri yang sudah membantu mengamankan dan melancarkan musim mudik tahun 2023 ini sehingga perjalanan mudik kami menjadi lancar, aman, dan nyaman. Semoga seluruh jajaran kepolisian mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Salam presisi. Terima kasih. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Geng ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai, kula mantuk Bu. Wes, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya,
Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan lain sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan. Karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini.
Kanit Bin Polmas Polres Lamongan Aibda Purnomo berlebaran dengan merawat ODGJ binaannya di Lamongan, Jawa Timur. ODGJ ini diajak makan ketupat bersama serta membersihkan area makan sebelum digunakan untuk tempat sholat. Kanit Bin Polmas Polres Lamongan Aibda Purnomo menjadi salah satu anggota polisi yang lolos dan terpilih untuk menjalani pendidikan Sekolah Perwira Angkatan 52. Selain menjadi polisi, Aibda Purnomo juga dikenal sebagai pemilik Yayasan Berkah Bersinar Abadi yang mengurus ratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat Lebaran, berbagai aktivitas dilakukan oleh para ODGJ. Di antaranya saling bermaafan, dilanjutkan dengan makan ketupat bersama setelah ibadah sholat maghrib. Sebelum melakukan sholat isya secara berjamaah, para ODGJ ini dilatih untuk membersihkan area yang akan digunakan sholat isya dari sisa-sisa hidangan makanan ketupat. Kisah Aibda Purnomo merawat ODGJ berbekal rasa tulus dan ikhlas. Aibda Purnomo merawat orang-orang dengan gangguan jiwa yang dibuang oleh keluarganya atau tidak memiliki biaya dalam melakukan perawatan. Saat ini Aibda Purnomo disebut sudah merawat sebanyak 160 ODGJ di pantinya. Yayasan sekaligus rumah Aibda Purnomo ini memberikan pelayanan kesehatan yang baik, mulai dengan kegiatan rutin setiap harinya untuk mengecek tekanan darah, perawatan dengan mendatangkan dokter spesialis maupun rujukan rehabilitasi. Tim Humas Polres Lamongan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Giat ini dilakukan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi di depan umum sehingga berjalan dengan aman dan tertib. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Pengamanan tersebut juga di-backup oleh Polrestabes Makassar. Kombes Pol Muhammad Ngajib selaku Kapolrestabes Makassar sekaligus pimpinan apel melaksanakan apel gelar pasukan gabungan TNI Polri di bawah flyover Makassar. Kegiatan pengamanan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepolisian sebagai aparatur negara. Maka dari itu, polisi akan bekerja dengan menggunakan hati agar pengamanan aksi unjuk rasa berjalan dengan damai dan tertib. Dalam pelaksananya tentunya saya minta dan saya mintakan kepada seluruh anggota. Yang pertama, tidak ada yang menggunakan senjata api atau membawa senjata tajam. Kemudian yang kedua, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, baik yang melaksanakan aksi unjuk rasa maupun masyarakat yang pengguna jalan dan juga yang lainnya. Adapun tujuan pengamanan aksi unjuk rasa Hari Pendidikan Nasional untuk membantu mengamankan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi di muka umum sehingga aksi mereka berjalan dengan aman dan tertib. Dari Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat ditembak orang tak dikenal Selasa siang tadi dan menyebabkan 2 orang pegawai luka-luka. Peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin yang hingga saat ini masih mendalami TKP. Kombes Pol Komarudin yang berada di TKP menerangkan, insiden penembakan di kantor pusat MUI ini menyebabkan 2 pegawai luka-luka, sementara pelaku penembakan meninggal dunia. Sementara ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan alasan pelaku melakukan penembakan ini. Dari keterangan pihak kantor MUI Pusat bahwa sebelumnya pelaku sudah 2 kali datang bermaksud bertemu dengan Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Hari ini adalah kedatangan yang ketiga di kantor MUI Pusat, diduga karena tidak sabar karena sejumlah pimpinan MUI sedang menggelar rapat yang masih berlangsung sejak pukul 10 pagi. Pelaku akhirnya memaksa naik ke lantai 4. Pihak resepsionis melarang pelaku untuk naik ke lantai 4. Pelaku pun akhirnya bereaksi dan mengancam akan menembak dan akhirnya melakukan penembakan.
mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan melakukan penembakan yang mengakibatkan 2 pegawai luka-luka. Pelaku diketahui pingsan setelah melepas tembakan dan dibawa ke Puskesmas Menteng. Kemudian beberapa saat, dokter di Puskesmas Menteng menyatakan pelaku meninggal dunia. Namun oleh pihak Pamdal karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata yang kalau menurut saya lihat jenisnya setelah saya melihat gambar dari Kapolres Jakarta Pusat, ada gambar senjatanya, juga ada butiran-butiran pengisi peluru atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun, ya, airsoft gun, bukan senjata api, ya, kan, bukan senjata api. Namun alangkah lebih detail nanti kami meminta kepada lapor bagian metalurgi apakah jenis senjata ini. Kemudian setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini, ada korbannya, ada 1 orang, ya, tertembak di bagian punggung, ya, tertembak di bagian punggung. Kemudian yang bersangkutan keluar, tersangka keluar, dan oleh karyawan maupun pengaman dalam dikejar dan diamankan. Ya. Pada saat proses diamankan, beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan, ya, pingsan, dibawa ke Polsek. Dari Polsek dibawa ke rumah sakit, tempatnya di Puskesmas Menteng, ya, langsung dilarikan ke Puskesmas Menteng, dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Ya. Namun ini semua belum kita bisa dapatkan profil yang bersangkutan. Kami akan koordinasi dengan Polda Lampung karena yang bersangkutan adalah ber-KTP. Untuk sementara dari TKP ditemukan ber-KTP domisili Lampung. Lampung, ya. Anggota kami akan segera ke Lampung, akan berkoordinasi bagaimana latar belakang tersangka ini. Ya. Saat ini kondisi kantor MUI Pusat sudah disterilisasi untuk kepentingan olah TKP, sambil pihak kepolisian melakukan penjagaan ketat di sekitar kantor MUI. Terlihat kondisi di dalam kantor MUI Pusat terdapat kaca pecah dan berserakan. Mau balik ke Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Kalau boleh tahu di sana kerja di mana? Ngajar saya di SMK Wisata Indonesia. Ya, alhamdulillah Polri ini menyediakannya hari ini pas banget waktunya. Mau anak-anak mau masuk sekolah juga tepat waktu gitu. Apalagi gratis, mantep banget loh. Karena saya mendapat informasi bahwa hari ini dari kepolisian mengadakan mudik arah balik gratis. Jadi ini sangat membantu sekali. Saya biasanya naik bis, Pak. Jadi kebetulan kemarin dari Jakarta juga ada bantuan dari Polri juga. Saya naik bis gratis. Alhamdulillah dengan kebijakan program mudik balik gratis ini saya merasa terbantu sehingga bisa balik gratis ke arah Jakarta ke arah Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada Polri telah menyelenggarakan balik gratis ke Jakarta. Ini adalah hal yang luar biasa untuk Polri bisa membantu masyarakat di sekitar Ngawi dan sekitarnya mudik gratis dan sangat berkesan. Terima kasih. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Wisata Pantai Sawarna sebagai surga tersembunyi di Tanah Jawara, Lebak, Banten. Panorama indah menghadap Samudra Hindia berpasir putih, air yang biru jernih, dan memiliki bukit nan hijau. Pantai Sawarna juga memiliki karang yang kokoh menjadi daya tarik tersendiri oleh para wisatawan. Menikmati liburan ke Pantai Sawarna, Banten menjadi ide yang bagus untuk menyegarkan pikiran Anda. Pantai Sawarna kerap dijuluki sebagai surga tersembunyi di Tanah Jawara. Pantai Sawarna terletak di Jalan Sawarna kilometer 12 nomor 1 Sawarna Baya Kabupaten Lebak, Banten. Kata Sawarna kerap diartikan satu warna, sebagai cerminan dari persatuan dan kesatuan masyarakat Sawarna yang berbagai dari suku bangsa. Selain itu, Pantai Sawarna, Banten memiliki mitos tentang 2 buah karang raksasa yang menyerupai layar perahu. Konon itu adalah jelmaan dari 2 buah kekuatan yang kelak dijadikan kapal oleh Sang Kuryang. Kapal itu dibuat sebagai syarat Sang Kuryang menikahi Dayang Sumbi yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Sayangnya, Sang Hyang Widimurka akan tindakan Sang Kuryang yang bersikeras ingin menikahi ibunya. Diamuklah semua peralatan pada kapal termasuk kedua layar tersebut. Dikisahkan bahwa kapal tersebut ditendang ke sebelah utara dan menjadi tangkuban perahu. Sedangkan layarnya ditendang ke sebelah selatan yang kemudian sekarang dikenal dengan Tanjung Layar. Selain legenda tentang Sang Kuryang, di sekitar Tanjung Layar juga terdapat sebuah karang yang berbentuk pijakan kaki. Karang tersebut dinamakan Jejak Kaki Kabayan, tokoh Sunda yang melegenda. Keindahan Pantai Sawarna tak kalah dengan pantai-pantai lainnya yang menghias alam Banten. Pantai Sawarna, Banten sebenarnya merupakan nama sebuah desa wisata di Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Panorama indah menghadap Samudra Hindia, berpasir putih, air yang biru jernih, dan memiliki bukit hijau, serta dihiasi karang menjadi daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Sawarna.
Selain itu, pemandangan alam yang indah yang meliputi pegunungan, gua-gua, sungai, dan pantai dengan pasir putihnya. Kawasan Pantai Sawarna dimulai dari Pantai Pulau Manuk sampai Pantai Karangtaraje. Untuk berwisata ke Pantai Sawarna ini, ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Salah satunya dari Jakarta menuju ke Serang, lalu dilanjutkan ke Pandeglang menuju ke Saketi, Malingping, Desa Baya, dan akhirnya tiba di Desa Sawarna atau Pantai Sawarna. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada petang hari ini. Saya Lydia Revinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.